Halo semua, selamat datang di channel Nona Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kasus yang sedang terjadi baru-baru ini di Provinsi NTT, tepatnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Aprilia Nona Ina, kerap dipanggil Nona Ina, lahir pada tanggal 1 Agustus 2005. Nona Ina anak keempat dari 9 bersaudara yang dibesarkan oleh kakek dan neneknya di desa Matalombu di kecamatan Wewea Tengah. Nona Ina dinyatakan hilang oleh mertuanya sendiri dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Setelah mengumpulkan informasi dari beberapa sumber mengenai kasus yang menimpa Nona Ina, terdapat banyak sekali kejanggalan. Di video kali ini saya ingin menceritakan bagaimana kronologinya serta penanganan sampai sekarang. Jadi pada tanggal 21 Oktober, Nona Ina resmi berpacaran dengan seorang pria bernama Okta. Mereka tuh berkenalan di Surabaya, sewaktu bekerja di Surabaya. Kebetulan mereka satu daerah di Kabupaten Sumba, jadi hanya beda desa. Kalau Nona Ina dari desa Lombu, kalau Okta dari desa Tenateke. Nah, pada tahun 2021, saking cintanya Nona Ina ke pacarnya ini, Nona Ina tuh ikut sama Okta tinggal di keluarga Okta di desa Tenateke, tempat dimana keluarga Okta berdomisili. Setelah Nona tinggal di sana, pada tanggal 2 November 2021, keluarga Okta dan keluarga Nona mengadakan pertemuan adat atau masuk minta sesuai dengan adat Sumba. Dalam putusan pertemuan tersebut sudah ditentukan bahwa tanggal 30 Oktober tahun 2022 akan dilaksanakan urusan adat. Jadi sekadar informasi, di daerah timur itu pasangan yang sudah disatukan secara adat tuh sah saja jika tinggal bersama ya, karena dianggap sudah menikah secara adat. Setelah selesai, Okta pun pergi merantau ke Makassar untuk bekerja, sedangkan Nona tetap tinggal bersama mertuanya. Inilah tempat Nona tinggal bersama mertua dan adik iparnya. Bisa dilihat kondisi rumah dan jarak para tetangga yang berjauhan. Keseharian Nona yang berladang dan merajut kain tais dan membantu bapa dan mama mantunya. Tapi sayangnya ternyata kehadiran Nona ini tidak diterima dengan baik oleh ibu mertua dan adik iparnya. Nona kerap mendapat perlakuan yang kasar. Dia bahkan sering dicaci maki sampai dipukul oleh adik iparnya. Kelakuan ibu dan adik Okta ini kepada Nona juga diketahui oleh paman Okta karena sering melihatnya. Bahkan paman Okta juga memberi nasihat pada Nona untuk pergi saja kalau memang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi, daripada harus tersiksa secara batin dan fisik. Sebelum Nona menghilang, Nona tuh sering menghubungi kerabatnya lewat telepon. Dia sering cerita kalau dia tidak diperlakukan dengan baik di keluarga Okta. Nah, Nona tuh sering cerita kalau Okta itu sudah tidak mencintainya lagi semenjak Okta merantau ke Makassar. Nah, di sini dia sempat bilang, nanti kalau pemilik HP ini pulang, nanti via tolong telepon itu Inaki dan tanya. Karena dia sendiri Inaki itu mendengarkan waktu Okta memaki saya, menyebut saya perempuan Mawini Ulowatu. Demikian dia cerita. Nah, waktu itu Kak Fia sempat telepon Inaki.
Daku telepon ba ina Tidak ki. telepon lagi ya? Daku Ya. telepon ba. Tetapi artinya waktu itu nomornya Inaki ada di HP itu, Wai ada masih wai na nomor na yang wai. dipakai teleponnya. Na wai. Berarti betul ya bahwa HP-nya mereka itu nomor HP-nya ada di situ. Wai na nomor HP na enga po baku simpan na binne na Masih nomor tersimpan. HP. Na. Artinya di waktu Nona menelpon itu masih ada histori apa namanya mengenai tanggalnya, jamnya dia menelpon ada di situ ya, bisa dicek ya. Dan pada akhirnya Nona tuh memutuskan untuk keluar dari rumah keluarga Okta. Nah, ditambah lagi tuh Nona tahu kalau Okta tuh mau menikah dengan wanita lain dari desa Loliha, sesama Kabupaten Sumba. Hal ini dibenarkan oleh ibu mertua dan adik iparnya. Bahkan Nona tuh sudah diusir dari rumah mereka. Jadi tuh tanggal 21 Agustus tuh akhirnya Nona tuh keluar. Dia pergi ke daerah Waitabula, itu masih di Pulau Sumba, menuju sebuah agen yang biasa kirim tenaga kerja keluar Pulau Sumba gitu. Dan ternyata dia tuh diantar iparnya yang bernama Joni dan ibu mertuanya. Setelah menyelesaikan berkas-berkasnya, Nona Ina tuh pilih penempatannya tuh di Jambi. Menurut kesaksian pihak agennya itu yang menangani berkas Nona Ina ini, Nona tuh sempat menunjukkan luka atau bekas-bekas luka di tangan itu dan sambil menceritakan apa yang dialaminya dari ipar-ipar perempuannya. Jadi Nona tuh ternyata sering disiksa juga sama ipar perempuannya. Namun yang anehnya itu pada tanggal 22 Agustus 2022 ipar Jodi itu kembali ke agen itu dan memberitahuan pembatalan. Jadi Nona tidak jadi berangkat. Alasannya Okta atau suaminya ini melarang Nona ini untuk pergi bekerja keluar pulau. Jadi dia suruh Nona ini balik lagi ke rumah mertuanya atau di rumahnya mereka. Dan akhirnya Nona tuh kembali ke rumahnya Okta. Mulai saat itu Nona itu hilang kabar, tidak terdengar lagi. Melalui media sosial Nona atau Facebook Nona tuh Nona mengganti profilnya tuh pada tanggal 31 Agustus 2022. Pada tanggal 6 September 2022 Nona Ina ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad Nona Ina ditemukan oleh ayah mertuanya di atas bukit yang kurang lebih 30-40 meter dari rumah mertuanya. Ayah mertuanya langsung menyuruh Joni melaporkan itu ke pihak polisi di Ternate. Setelah penemuan mayat dari Nona Ina ini, warga tuh langsung datang ke TKP, termasuk keluarga Nona Ina yang berdomisili di desa Ternate. Dari situ baru semua keluarga tuh tahu kalau Nona tuh menghilang dan ditemukan meninggal di situ. Nah dari situ justru keluarga Nona Ina yang tinggal di Ternate yang menghubungi keluarga yang di Lombu, orang tua atau nenek, kakek dan nenek Nona Ina di sana. Dan ternyata keluarga Nona Ina yang di Lombu tidak mengetahui kalau Nona Ina itu menghilang. Dan mereka begitu kaget ketika tahu Nona Ina ditemukan dalam keadaan seperti ini. Yang bikin heran, bahkan dari pihak keluarga Okta itu tidak ada yang memberitahukan kehilangan Nona dari tanggal 31 kepada keluarga Nona yang ada di Lombu, desa Lombu. Dari pernyataan ibu mertua Nona Ina ini, tanggal 31 Agustus 2022, Nona masih bersama dengannya tuh di kebun jagung sampai sekitar jam 6 sore. Dan baru tahu kalau Nona tuh menghilang dari situ, dari rumah. Pihak keluarga Okta melakukan pencarian
mereka datang ke keluarga Nona yang ada di Ternate untuk mencari tahu keberadaan Nona tuh, apa Nona tuh datang ke rumah mereka atau tidak. Setelah itu keluarga Okta ini tidak melaporkan kehilangan Nona Ina ini ke pihak terkait, yaitu Pak RT, kepala desa, atau pihak kepolisian. Justru mereka tahulah, pas penemuan mayat tuh ayahnya Okta ini langsung menyuruh Joni, adik kipernya Nona ini, lapor ke polisi. Polisi itu bergerak cepat datang ke TKP di mana Nona Ina ditemukan. Dan menurut kesaksian warga yang menyaksikan momen ketika jasad Nona Ina ditemukan ini, posisi tubuhnya itu di bawah pohon dan posisi tali yang terikat di pohon jenazahnya hanya setinggi 50 meter. Itu anggap saja gantung diri di atas pohon tomat. Kondisi Nona Ina yang ditemukan tuh dalam kondisi yang sudah membusuk dan berulat. Rambutnya tuh sudah terlepas dari kepalanya, giginya tuh sudah rontok, dan paling menyedihkan itu organ tubuh ada yang hilang. Maaf, maksudnya karena takutnya dibawa binatang. Banyak yang berkomentar bahwa tidak mungkin Nona gantung diri, ibaratnya gantung diri di bawah pohon tomat, dan ditambah dengan tali rafia yang didobel menjadi 2 utas, tidak mungkin membuat Nona terbunuh karena gantung diri. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga Nona yang di Lombu langsung melaporkan ke kepala desa Lombu dan beserta kepolisian. Mereka datang ke desa Ternate. Sesampainya mereka di rumah Okta, dan ternyata jasad Nona Ina tuh sudah terbungkus rapi menggunakan terpal seperti ini. Dikarenakan jasadnya tuh sudah membusuk, bahkan tetangga sudah menggali kubur depan rumahnya Okta untuk menguburkan Nona Ina jikalau keluarga dari Nona Ina tidak datang. Melalui diskusi panjang dari kedua belah pihak, jasad Nona Ina akhirnya dibawa ke kampung halamannya, yaitu Desa Lombu. Dan pada tanggal 9 September 2022 Nona Ina dimakamkan secara layak oleh keluarganya sendiri. Nah, disinilah pihak keluarga dari Nona Ina baru sadar kalau selama proses pengambilan mayat, dibawa ke kampung halaman, dimakamkan, ternyata keluarga Okta tidak ada satupun yang menghadiri atau melayat atau menghampiri ke rumah duka. Bahkan suaminya sendiri Okta dinyatakan hilang kabar. Di telepon pun tak bisa. Hilang kabar, pokoknya tidak ada kontak satupun. Pada tanggal 12 September 2022, keluarga Nona Ina membuat laporan ke polisi agar penyebab kematian Nona Ina diusut. Jadi teman-teman, sudah hampir 2 bulan pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Keluarga masih menunggu hasil penyelidikan, sampai sekarang masih menanti kejelasan dari pihak kepolisian. Kabar ini diketahui warganet semenjak sang kakak membagikan cerita Nona Ina ini di akun media sosialnya, dan akhirnya mulai menarik perhatian banyak publik dan banyak warganet yang menanti perkembangan kasusnya, termasuk saya. Mengucapkan terima kasih pada media Sumba TV yang konsisten selalu mengikuti perkembangan dari kasus ini. Semoga ikuti terus sampai kasus ini selesai.
Oke teman-teman, begitulah kasus yang lagi terjadi di NTT, khususnya Kecamatan Sumba Barat Daya saat ini yang cukup menarik perhatian publik. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kejelasan dari kematian Nona Ina segera terungkap. Terima kasih dan tetap dukung channel ini. Ciao.